Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Umi Wahid Official. Kali ini alhamdulillah bisa upload lagi. Dan kali ini saya mau tulis dan mau share ke kalian gimana sih saya mengatur keuangan rumah tangga. Dan saya juga mau share ke kalian semua resolusi keuangan saya di tahun 2022 ini. Simak videonya baik-baik ya teman-teman. Semua orang mempunyai resolusi di setiap tahunnya dan masing-masing orang resolusinya berbeda-beda. Sebenarnya apa sih resolusi itu? Resolusi adalah bagian dari rencana hidup yang biasanya disusun saat tahun baru tiba. Nah, resolusi juga sering dibuat ketika kita memulai kehidupan yang baru. Juga resolusi dibuat untuk mengisi harapan kamu dan juga apa yang kamu harus lakukan di tahun tersebut. Resolusi itu nggak harus keuangan aja ya teman-teman. Jadi resolusi juga bisa tentang kesehatan, bisa tentang kegiatan, bisa tentang kebiasaan gitu. Jadi apa aja gitu. Yang penting itu memuat semua harapan kamu di tahun 2022 gitu contohnya. Nih saya kasih contoh lagi, misalkan di tahun ini kamu pengen lebih terstruktur. Yang tadinya di tahun sebelumnya kamu sering melakukan pekerjaan atau belajar tanpa ada jadwal yang jelas, di tahun ini kamu membuat list supaya kamu mempunyai jadwal yang jelas untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan yang kamu lakukan gitu. Oke, sekarang kita fokus ke resolusi keuangan saya di tahun 2022 ini. Banyak banget harapan-harapan yang saya ingin capai di tahun ini, karena di tahun sebelumnya banyak banget hikmah yang saya ambil dari perjalanan hidup saya. Dan kali ini saya mau memperbaiki keuangan saya supaya bisa lebih meningkat, dan apa yang menjadi harapan dan menjadi cita-cita saya dan suami bisa cepat tercapai. Amin, amin ya rabbal alamin. Di tahun sebelumnya saya juga udah pernah nulis resolusi keuangan, tetapi saya nggak upload di video YouTube saya. Ini saya ada stiker, sebenarnya itu stiker anak saya, dia tuh nggak mau pakai karena gambarnya itu Hello Kitty. Ini tuh stiker beli di warung loh teman-teman. Jadi lumayan lah ya buat memperindah tulisan saya, karena tulisan saya juga mohon maaf. Jadi mohon dimaklum ya bunda-bunda. Oh iya, buat bunda-bunda atau siapapun yang baru gabung, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut buat ngehias ini pinggirannya supaya agak cerah-cerah gimana gitu ya, karena saya juga nggak terlalu mahir buat ngehias-hias gitu. Jadi ini seadanya aja, mohon maaf ya kalau misalkan emang gambarnya nggak terlalu jelas atau emang videonya ini kameranya nggak jelas. Oke, saya mau mulai nulis resolusi keuangan saya. Yang pertama yaitu majukan usaha. Di sini saya dagang ya teman-teman, dagang jajanan gitu, jadi buat anak-anak sekolah. Yang kedua masih sama, yaitu meningkatkan usaha online saya. Kalau yang tadi offline ya, terus yang kedua itu usaha online saya, yaitu saya udah ikut Shopee affiliate gitu sama YouTube saya. Mudah-mudahan tahun ini YouTube saya bisa mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Mohon maaf teman-teman, tadi videonya sempat terputus karena memorinya penuh, jadi tiba-tiba mati gitu videonya. Nah ini selanjutnya yang ketiga itu meningkatkan tabungan rumahku, karena juga saya sedang menabung untuk rumah, karena saya juga masih kontrak gitu, jadi masih bekerja keras untuk bisa menabung buat rumah. Yang keempat yaitu terus berusaha lewat jarum langit dan jarum alam atau bumi. Jadi tetap ya, walaupun kita terus berusaha bekerja keras, tetap harus ingat kalau misalkan kita itu berusaha untuk mendapatkan ridho Allah atau mendapatkan berkahnya Allah gitu. Jadi jangan sampai kita lupa kalau misalkan kerja ini hanya semata-mata untuk dunia saja gitu. Oke, selanjutnya saya mau sharing bagaimana cara saya mengatur keuangan rumah tangga saya dari gaji suami saya gitu. Banyak banget ya faktor yang mempengaruhi keuangan rumah tangga, mulai dari kebutuhan wajib yang harus dipenuhi hingga keinginan atau konsumsi yang sifatnya itu hanya tambahan atau hiburan aja. Jadi yang membuat keuangan rumah tangga itu bisa berjalan dengan lancar dan sukses karena kesepakatan kedua belah pihak gitu, antara suami dan istri. Nah, bagaimana sih saya mengatur keuangan rumah tangga supaya tidak berlebihan dalam mengeluarkan keuangan gitu? Biasanya saya itu membagi keuangan itu menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama itu di sini ada kewajiban. Biasanya yang masuk ke dalam daftar kewajiban itu
seperti contohnya listrik, PDAM, terus kalau misalkan bunda-bunda punya cicilan, ya cicilan itu masuk wajib ya teman-teman. Jadi di sini kita harus paham dulu mana yang benar-benar kebutuhan dan mana yang hanya keinginan saja gitu. Jadi sebisa mungkin saya itu mengalokasikan dana rumah tangga ini sebagian besar itu hanya untuk kewajiban atau kebutuhan yang benar-benar kebutuhan gitu. Emang sih Bon, hasrat pengen beli ini beli itu yang sifatnya keinginan itu emang ada aja gitu Bon. Namanya kita juga manusia ya Bon ya, sama-sama gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya masih bisa menahan keinginan-keinginan saya yang emang sifatnya itu hanya untuk kayak fashion aja gitu. Nah ini udah saya list. Yang pertama itu biasanya saya itu bayar air di sini di kontrakan ini tuh udah ditentuin sama yang punya kontrakannya, yaitu 50.000. Nah yang kedua itu listrik. Biasanya listrik itu suami saya itu bayar 100.000 per bulan atau sebulan setengah gitu, karena di sini juga belum ada kulkas jadi agak irit. Nah yang ketiga itu jajan adek, karena kenapa nggak orang tua sih pun gitu kan, karena saya itu emang sih belum bisa ngasih ke orang tua karena saya juga biayain adik sekolah gitu, jadi ibaratnya kayak sebagai ganti aja gitu Bun. Terus yang keempat itu kuota, saya anggarkan 100.000. Mungkin bagi bunda yang punya cicilan rumah atau cicilan motor itu juga bisa masuk ke dalam kewajiban ya bunda-bunda gitu. Karena saya belum punya cicilan apa-apa, jadi yang masuk ke dalam kewajiban itu ya itu aja gitu. Untuk yang kedua saya taruh saving atau menabung. Saving ini kita boleh menganggarkan 20% untuk menabung. Nah jadi jangan malah lebih banyak menabung tapi kebutuhan kita nggak kecukupi gitu. Tetap harus lebih besar ke dalam kewajiban dan kebutuhan gitu. Untuk poin pertama dalam menabung ini saya targetin menabung buat rumah gitu, karena saya belum punya rumah jadi saya fokusnya ke rumah gitu. Terus yang kedua saya kasih contoh boleh menabung untuk misalkan kita pengen akikah untuk anak, karena biasanya sehabis ngelahirin itu kan habis mengeluarkan biaya yang begitu besar, jadi mungkin dulu belum ada rezekinya, jadi boleh dari sekarang kita menabung buat akikah gitu. Karena saya juga kan anak pertama itu kan laki-laki, jadi kan anak laki-laki itu akikahnya harus 2 kambing. Nah waktu itu emang belum ada rezekinya dan belum sampai sekarang. Nah dari sekarang saya pengen banget nih buat nabung buat akikah untuk anak pertama saya gitu. Nah untuk kategori yang ketiga itu kebutuhan. Nah ini kebutuhan yang biasanya kita beli di awal bulan. Kayak saya bagi menjadi 2, yaitu yang pertama itu kebutuhan bulanan, yang kedua itu kebutuhan belanja mingguan gitu. Nah, di sini saya menjelasin fungsi dari kolom-kolomnya. Yang pertama itu jenis kebutuhan. Nah kita tulis nih kebutuhan apa aja, kayak bulanan, belanja mingguan. Belanja mingguan nih kita anggarkan berapa gitu. Kita plot-plotin dulu gitu. Kalau belanja bulanan biasanya saya kasih 500.000 gitu. Jadi saya tuh nggak banyak-banyak, tapi yang paling vital itu oke, misalnya pampers kakaknya, pampers adeknya, terus sama susunya juga. Terus belanja mingguan. Nah di sini saya bekerja keras banget untuk belanja mingguan. Sebenarnya belanja mingguan ini saya ngambil dari uang dagangan yang saya setiap hari itu dagang gitu. Jadi uang dari gaji suami itu saya puterin supaya uang dari gaji suami itu bisa saya tabung gitu, karena memang lagi pengen banget punya rumah gitu bunda. Jadi sebisa mungkin walaupun saya ngurus 2 anak, tapi saya tetap kerja keras supaya bisa bangun rumah. Jadi gitu bun. Setiap hari saya itu dagang jajanan-jajanan anak gitu, yang 2.000-an, yang 5.000-an gitu. Setiap harinya beda-beda, jadi nggak nentu, dan itu saya masukin ke sekolah gitu. Nah dari hasil dagangan itu saya bisa bagi-bagi ke dalam plot-plotnya. Yang pertama biasanya saya masukin ke sedekah subuh, jadi kita bisa sedekah pakai uang yang hasil dagang kita gitu. Jadi uang gaji dari suami itu kita ambil sebagian, nggak sebagian sih, paling seberapa persen buat modal utama gitu. Nanti hasilnya kita bagi-bagi lagi buat yang pertama itu buat sedekah subuh, yang kedua itu buat menabung yang
ya, yang kecil-kecil lah, nggak terlalu besar juga. Terus yang ketiga kita buat makan sehari-hari gitu. Ya lumayan sih, kalau dibilang capek sih ya, namanya hidup ya nggak ada yang nggak capek gitu kan, semua pekerjaan pasti capek gitu, tapi kita bawa enjoy aja supaya kita bisa menikmati dan bersyukur gitu, apapun yang Allah kasih kepada kita, nah itu yang terbaik. Yang penting kita selalu berusaha menjadi, supaya kita bisa menjadi lebih baik dan menjadi berkah hidupnya gitu. Oh ya, alhamdulillah video ini udah mau selesai, dan ini mohon maaf mungkin kalau misalkan tulisannya agak amburadul gitu. Terus ini saya kasih stiker aja biar supaya lebih indah. Dan terima kasih buat bunda-bunda, buat siapapun kalian semua yang udah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.